Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di ibadah keluarga pada tanggal 16 Juni ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan mulai ibadah, jemaat dipersilakan berdiri untuk kita akan bernyanyi nyanyian pembukaan, yaitu Kidung Jemaat 21. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita akan berdoa, doa pembukaan sebelum pembacaan Alkitab. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat, kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami semua untuk mengikuti ibadah keluarga ini. Bapa, kami serahkan pelayan firman, yaitu penatua Nyonya Frida, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah firman yang disampaikan dapat menguatkan kami semua di dalam kami menjalani kehidupan yang masih Kau berikan ini. Terima kasih Bapa, berkatilah para jemaat sektor 1, sektor 2, dan sektor 3 di dalam mengikuti ibadah ini agar dapat menguatkan kami semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah malam hari ini, ibadah keluarga tanggal 16 Juni 2021. Sebelum kami merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah dalam ibadah keluarga malam hari ini. Mari Tuhan, pimpinlah kami semua dan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari ke depan kami. Berkati kami setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami juga sebagai yang menyampaikan firman Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Nya menolong kami, memampukan kami untuk mewartakan kabar kebenaran ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13 dan 14. Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14 yang mengatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan.
Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, puji Tuhan kita bertemu kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nama Yesaya atau arti Yesaya adalah Tuhan keselamatanku. Nabi Yesaya menerima panggilan dari Tuhan pada tahun ketika Raja Uzia meninggal. Kitab Yesaya ini menubuatkan Yesus atau Sang Mesias yang akan datang ke dalam dunia, yang kita bisa baca dalam Yesaya pasal 9, dan menderita demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Demikianlah tadi sedikit latar belakang dari kitab Yesaya. Dan Yesaya ini ditulis di kurang lebih 701 hingga 681 sebelum Masehi. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak melihat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 yang berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah hukum Taurat yang keempat. Hari Sabat berbicara tentang hari yang ketujuh. Kita bisa melihat di kitab Kejadian saat penciptaan dunia ini, bagaimana Allah menciptakannya, dan bagaimana Allah berhenti pada hari ketujuh setelah bekerja 6 hari lamanya. Allah mengajarkan kepada umatnya, pada bangsanya, untuk menghormati hari Sabat atau hari kudus, hari perhentian, hari istirahat. Jika disinkronisasikan dengan sistem penanggalan yang kita gunakan sekarang, hari Sabat itu kita peringati setiap hari Minggu. Dasar Alkitabiahnya di hari Minggu menjadi hari Tuhan karena pada hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus. Kita bisa baca dalam Matius 28 ayat 1-6 atau juga bisa di Matius pasal 16. Disinilah umat Kristen menguduskannya dan memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya dengan hati penuh hormat, sukacita, dan rasa syukur. Dengan sikap hati tersebut, maka ibadah tidak akan menjadi rutinitas tanpa makna. Tuhan menghendaki setelah kita bekerja selama 6 hari, di hari Sabat kita gunakan untuk beristirahat, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam beribadah, bergereja sebagai ungkapan syukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Pada ayat 13 mengungkapkan Nabi Yesaya berusaha mengingatkan kita semua, bahkan menegur umat agar tidak menginjak-injak hukum Sabat dengan berbagai tindakan yang tidak memuliakan dan menguduskan hari Tuhan. Sabat yang harusnya dikuduskan dengan menghentikan seluruh aktivitas pekerjaan untuk menghormati Tuhan tidak diindahkan dengan baik. Mereka yang merupakan golongan atas di kota Yerusalem tetap menjalankan urusan dan acaranya pada hari Sabat itu. Berbagai urusan yang dilakukan fokusnya pada pemuasan dan kesenangan pribadi saja. Mereka hanya berpikir bahwa yang dihentikan adalah pekerjaan tangan saja, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas lain pada hari Sabat itu. Bahkan di dalam pelaksanaan Sabat
mereka tak segan-segan berkata omong kosong. Berkata dalam kitab Targum, terjemahan Perjanjian Lama, bahasa Ibrani ke bahasa Aram, memiliki pengertian mengucapkan kata-kata penindasan. Artinya, di dalam merayakan Hari Kudus Tuhan, mereka menodainya dengan percakapan-percakapan yang membuahkan penindasan. Ada juga yang mencoba melanggar hukum Tuhan, menjauhkan diri daripada hari beribadah. Di kehidupan saat ini ada moto, time is money. Waktu adalah uang. Sebab waktu itu adalah uang, maka orang mengejarnya, berlelah-lelah, berperang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Mereka mati-matian untuk mendapatkannya. Tahukah saudara, Bapak Ibu, menurut penelitian bahwa orang yang sehat membutuhkan waktu tidur 7 jam per malam. Jika seseorang mengurangi waktu tidurnya kurang dari 7 jam per malam, orang tersebut memiliki kecenderungan di dirinya dihinggapi hipertensi, bahkan kematian akibat penyakit jantung. Begitu pentingnya bagi kita memiliki waktu istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sebab jika kita terlalu lelah, pikiran menjadi kacau, berpikir negatif, dan pendek sehingga penyesalan di saat mengambil suatu keputusan. Sama seperti rohani kita. Kalau lelah, dibiarkan tertidur, malas beribadah, maka rohani kita juga miskin. Orang yang tidak menghargai hari Sabat, rohaninya akan mengalami kelelahan, bahkan dapat berakibat rohani mati. Bagaimana kita mengatasi kelelahan itu? Dengan istirahat yang benar. Yang pertama, duduk di bawah kaki Tuhan dengan mendengarkan dan meningkatkan kerohanian kita. Kita bisa baca dalam Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Yang kedua, berbakti beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat atau hari Minggu atau hari-hari tertentu yang dikhususkan. Di dalam Jemaat GPIB Bukit Saitun, dalam masa pandemi ini ada 2 kali ibadah. Mungkin bagi kita yang bekerja pagi hari, kita bisa menggunakan ibadah atau mengikuti ibadah itu pada sore hari. Atau pada yang bekerja sore hari, bisa menggunakannya atau mengikuti ibadah pada pagi hari. Yang ketiga, beristirahat yang cukup. Dalam Yohanes 6 ayat 15 atau dalam Markus 6 ayat 30 hingga 31 yang kita bisa baca di rumah. Yesus mengajarkan kita, jika kita ingin lebih berpotensi dan berhasil, hendaknya kita mengambil waktu untuk beristirahat. Sehingga kesegaran itu dapat kita peroleh setelah kita beristirahat yang cukup. Pada ayat yang ke-14 di bagian ini mengatakan, Nabi Yesaya menyampaikan berkat Tuhan akan digenapi ketika mereka memiliki kesungguhan untuk melakukan Sabat yang benar bagi Tuhan dengan tidak memanfaatkan Sabat sebagai hari yang dapat digunakan untuk memuaskan kesenangan pribadi, bahkan menodainya dengan membicarakan hal-hal yang membawa dampak penindasan bagi kelompok yang lemah. Kesungguhan melaksanakan Sabat akan membuatkan mereka bersenang-senang karena Tuhan. Artinya Bapak Ibu, mereka atau umat Tuhan akan mendapatkan kenikmatan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Memiliki hubungan yang diakui Tuhan, dibimbing Tuhan, ditolong dan dijaga oleh Tuhan. Bahkan mereka umat
Tuhan akan mengalami kemajuan yang pesat dan memperoleh bagian di dalam karunia warisan tanah milik pusaka Yakub yang Allah janjikan. Bapak Ibu, itulah yang menjadi janji Tuhan bagi umat yang menjalankan hari Sabat. Semuanya itu akan diberikan Tuhan bagi umat yang memiliki kesungguhan untuk mengutamakan dan mengasihi Tuhan serta mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia dan dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang kedua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, bacaan malam hari ini mengingatkan kita bahwa ritual-ritual atau peribadahan tidaklah berarti apabila hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, apapun bentuk ritual yang kita lakukan seharusnya berfokus pada Tuhan yang disanjung dan dipuji. Jika hal ini yang kita lakukan, maka kita pun akan mengalami kesenangan atau sukacita besar. Waktu dan hari-hari hidup kita adalah anugerah Tuhan. Apakah saudara, Bapak, Ibu, dan saya selalu menyadari hal itu? Jika kita menyadarinya, maka akan selalu ada waktu yang kita pakai untuk kepentingan kita sendiri. Dan dengan seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk memuja dan memuliakan Tuhan yang kita kasihi. Maka kita perlu mengintrospeksi diri. Apakah kita beribadah hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri semata, atau kita sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan? Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan memuji PKJ 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini, di mana mengingatkan kembali kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat yang sudah Tuhan tentukan. Kami boleh bekerja selama 6 hari, tetapi Tuhan menginginkan
pada hari Tuhan, pada hari Sabat, pada hari Minggu yang kudus, kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga dan persekutuan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar Tuhan menolong kami untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dengan kekuatan dari Roh Kudus kami mampu melakukan semua firman yang telah kami dengar bersama. Pada malam hari ini Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dalam ibadah Zoom, ibadah online di Jemaat Bukit Zaitun dalam ibadah keluarga malam hari ini. Tuhan berkati setiap kami, dalam keluarga kami, dalam setiap pergumulan yang kami alami, Tuhan mau tolong. Dalam setiap pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, biar Tuhan memberkati. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun, baik Ibu Pendeta Dina Haba Aki Haris sebagai KMJ kami, baik presbiteran bertugas, 6 pegawai kantor, komisi BPPJ, Tuhan berkati di dalam keluarga kami, bersama keluarga kami, di dalam tugas layan kami, di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun, dan dalam pekerjaan dan usaha kami. Tuhan memberkati kesehatan kami, di mana kami boleh bersyukur bahwa Tuhan begitu baik bagi kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun. Mari Tuhan tolong mereka, Tuhan lawat mereka satu persatu, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali. Baik bagi saudara-saudara kami yang di sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Tuhan, biarlah kesembuhan yang ilahi boleh ada pada kami, sehingga kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh beribadah kembali dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di Jemaat-Mu Bukit Zaitun maupun di jemaat-jemaat yang ada di Indonesia, Sinode, Mupel, dan Regio. Tuhan memberkati setiap perjalanan kami. Demikian juga kami berdoa untuk persidangan Sinode yang akan berlangsung pada bulan Oktober di Surabaya. Tuhan memberkati semuanya, sehingga itu menjadi berkat, menjadi yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati panitia yang bekerja, dan berkati juga setiap yang diutus untuk menjadi utusan yang dalam persidangan ini, mereka dalam keadaan sehat dan mereka dalam sukacita untuk mengikuti setiap persidangan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk program yang ada di Jemaat Bukit Zaitun, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk janda, duda, yatim piatu. Tuhan menolong mereka, memberkati setiap apa yang mereka butuhkan, dan biar mereka menjadi pendamping, menjadi orang tua bagi anak-anak yatim, menjadi suami bagi ibu janda, dan istri bagi bapak duda, biar mereka mulai mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup mereka dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin negara kami, baik Bapak Presiden Jokowi bersama keluarga, Bapak Wakil Presiden Pak Maruf bersama keluarga, para menteri bersama keluarga, aparat keamanan kepolisian bersama keluarga, gubernur sampai RW RT bersama keluarga. Biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka dalam memimpin negara kami, agar negara kami tetap sejahtera, tetap aman Tuhan. Demikian juga kota Surabaya di mana kami tinggal, Tuhan berkati wali kota kami, Pak Eri dan wakilnya Pak Armuji dalam memimpin kota Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan, sehingga Surabaya pun tetap dalam pengendalian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang menderita Tuhan karena bencana alam, karena banjir. Mari Tuhan tolong mereka. Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan akan berlaku bagi mereka, menolong mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan aparat setempat boleh bekerja sama untuk membangun kembali apa yang sudah rusak sehingga mereka boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, yang adalah sumber kehidupan kami. Tuhan juga memberkati tim Inforkom yang sudah bekerja untuk pelayanan ini boleh sampai kepada jemaat-jemaat dan menikmatinya. Terima kasih Bapa, beri mereka kerjasama yang baik, beri mereka rendah hati bahwa ini semua mereka lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, syukur kami di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah sampai di pengucapan syukur dengan mengingat kata Alkitab dari Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga malam hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Ibu, mari kita berdoa dan memohon berkat. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah sektor atau keluarga pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami Tuhan, biar sukacita dan sejahtera selalu melingkupi kami dan memberi semangat kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan dan menguduskan hari Sabat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir, dan biarlah kami semua menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.